sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Seberapa sering saudara mendengar seorang pengkhotbah berkata, imani saja. Kalau saudara mengimani, pasti sembuh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu yang disebut dengan iman? Hari-hari ini kita harus lebih waspada. Karena jika kita gali lebih dalam, sebetulnya itu bukan iman. Melainkan positive thinking. Atau bahasa sehari-harinya disebut sugesti. Banyak orang tidak bisa membedakan antara iman dan sugesti. Sehingga sebetulnya adalah sugesti dianggap sebagai iman. Memang sih kedua-duanya beda-beda tipis. Jadi banyak hamba Tuhan yang merasa sudah membangun iman, tetapi sebetulnya dia sedang memotivasi orang untuk berpikiran positif. Nah, bagaimana kita membedakan iman dan sugesti? Pertama-tama kita harus mengerti dulu definisinya, ya. Sugesti itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh kepada jiwa. Jiwa itu perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi dalam sugesti, yang disentuh adalah pikiran seseorang untuk berpikir secara positif. Sedangkan iman itu sendiri berasal dari roh, di mana iman itu tidak berdasarkan pikiran. Iman itu sendiri timbul dari roh kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Melalui apa? Kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka Roh Kudus hadir di dalam hidup dia. Roh Kudus inilah yang membuat kita beriman kepada Kristus. Makanya orang non-Kristen tidak mungkin memiliki iman. Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi jangan heran kalau mereka gampang untuk masuk ke dalam ranah sugesti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal kedua yang membedakan antara iman dengan sugesti adalah fokusnya. Sugesti fokusnya kepada kehendak diri sendiri. Ya, misalnya waktu dikatakan, imani, kamu pasti sembuh. Imani, kamu sudah menerima mobil, rumah, atau solusi yang kamu harapkan. Nah, ini kan fokusnya kepada keinginan diri kita sendiri, kan? Sedangkan iman itu berfokus kepada kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Yang artinya begini, sembuh atau nggak sembuh, Yesus tetap Tuhan. Apapun yang terjadi atas doa kita, kita tahu bahwa itulah yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga kita tetap memiliki sukacita. Inilah iman. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa membedakan melihat dari reaksi seseorang terhadap jawaban doanya. Karena ini akan menunjukkan apakah yang ada di dalam dia itu iman atau sugesti. Kalau itu hanya sebatas sugesti, pasti reaksinya akan mengeluh. Atau bahkan kecewa. Tetapi kalau itu iman kepada Tuhan, maka reaksinya akan menerima apapun yang Tuhan kehendaki untuk dialami. Kita akan tetap memiliki sukacita, walaupun jawaban doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, ketika ada keluarga kita yang sakit misalnya ya, kemudian kita berdoa, tetapi hasilnya bukan sembuh, melainkan dia meninggal. Jangan sampai kemudian kita katakan, oh, kamu kurang beriman, atau kamu tidak beriman. Padahal keadaan itu memang merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi keluarga tersebut. Iman akan berkata, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, baik suka maupun duka, itulah yang terbaik bagi kita.
Tapi kata terbaik ini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Karena kalau dari dimensi manusia, ketika orang yang kita doakan itu mati, itu tidak baik kan? Tapi bagi Allah, meninggal itu sesuatu yang terbaik. Nah, sugesti itu biasanya merupakan pikiran yang positif yang dibangun lewat kata-kata. Kemudian dimasukkan ke pikiran orang yang mendengarkan, sehingga pikirannya itulah yang dibentuk untuk berpikir secara positif. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak karena iman dan positive thinking itu beda-beda tipis. Kalau mau jujur, sudah banyak sekarang mimbar gereja dipakai sebagai seminar motivasi. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sudah berubah profesi. Bukan lagi memberitakan salib di atas mimbar, tapi dia juga sebagai motivator. Seberapa sering kita melihat dan mendengar hamba-hamba Tuhan menggunakan ayat firman Tuhan untuk apa? Untuk membangun sugesti, untuk membangun positive thinking, bukan membangun iman. Ketika ayat firman Tuhan ditafsirkan dengan konteks yang tidak tepat, itu akan menghasilkan sebuah motivasi yang hanya membangun sugesti. Ya, coba kita lihat contoh di dalam Markus 11 ayat 24. Dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita perlu berhati-hati dalam memahami konteks ayat ini. Kalau kita membaca keseluruhan dari perikop ini, ayat 24 itu tidak bisa terlepas dari ayat 23. Sebetulnya ayat 23 dan 24 ini merupakan penekanan untuk menjelaskan ayat 22, yaitu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang makna percaya. Jadi ayat 23 dan 24 merupakan perumpamaan yang dipakai untuk menekankan makna kata percaya di ayat 22. Sayangnya banyak orang yang salah menafsir atau menafsir secara harafiah tanpa melihat konteksnya. Ingat, ayat ini jangan dipakai jadi mantra. Tuhan, saya minta gaji naik, mobil mewah, tiba-tiba semua terjadi. Kan aneh kalau pemahamannya seperti ini. Iman tidak boleh didasari dengan hal-hal yang bersifat sementara. Iman itu haruslah didasari oleh hal-hal yang bernilai kekekalan. Apa nilai kekekalan dari iman itu? Bahwa iman sejati adalah iman yang berlandaskan keselamatan. Bukan sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, atau yang punya pergumulan jadi bebas. Bukan itu. Karena itu semua bernilai sementara. Iman sejati akan menuntun kita pada sebuah pemahaman bahwa dalam setiap pergumulan kita ada pengharapan akan janji Kristus untuk keselamatan. Jadi iman itu harus didasarkan pada keselamatan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Di langit baru, bumi baru. Nah, sekarang coba kita lihat definisi iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata kunci di dalam ayat ini adalah segala sesuatu. Makanya segala sesuatu disebut 2 kali dalam ayat ini. Nah, segala sesuatu di sini bukanlah kesembuhan, bukan jabatan, bukan. Karena itu bernilai sementara. Segala sesuatu di sini harus dilihat dalam konteks kerajaan Allah. Yang jelas-jelas bernilai kekekalan. Iya kan? Sehingga bunyi ayat ini kira-kira seperti ini. Iman adalah dasar dari kerajaan Allah yang kita harapkan dan bukti dari kerajaan Allah yang tidak kita lihat. Kerajaan Allah dalam konteks ini berbicara tentang keselamatan. Jadi iman sejati harus berfokus pada karya keselamatan yang sedang dilakukan Allah dalam setiap hidup orang percaya. Makanya firman Tuhan berkata, iman adalah satu-satunya cara dan jalan untuk kita diselamatkan, yaitu menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.